maka makan dia. Ketika dia makan rasanya enak, 99 rasa. Satenya ini bukan sate daging kambing, bukan sate daging sapi, tapi daging burung. Karena di surga ini makanan yang paling bagus itu ada daging burung. Makan daging burung. Kemudian satu gigitan enak, dua kali gigit enak, maka kemudian dilemparlah tulangnya. Maka kata Nabi, ketika dilempar tulangnya, maka akan balik lagi menjadi burung lagi. Itulah kehidupan surga. Nah, siapa akan mengajari istri kita supaya dia membangun istana di surga? Kalau bukan diri kita, kita cetak istri kita ini menjadi ahli ibadah, sehingga seluruh amal kebaikan yang dia lakukan ini dia akan senang hati, dia akan senang melayani suaminya. Dan Nabi katakan, sebaik-baik wanita itu khairun nisa'il lati iza nazarta ila saratka. Sebaik-baik wanita, kata Nabi, wanita dipandang suami menyenangkan. Kemudian wa iza amartaha atau angka, kalau diperintahkan suaminya dia tidak mengatakan nanti dulu, atau capek, atau lagi ngurusin anak, atau lagi ngulek sambal, enggak, langsung tinggalkan semua. Karena dia paham ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya suami. Jadi ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya suami. Satu ketika ada satu orang sahabat, dia berpesan kepada istrinya, "Dek, jangan tinggalkan rumah sebelum abang pulang. Untuk persiapan beberapa hari ini sudah saya siapkan semuanya, beras atau jagung atau gandum, minyak segala macam untuk beberapa hari. Jadi adik gak perlu belanja keluar." Al-Kisah, keluarga daripada wanita ini datang. Ketika datang keluarga wanita ini memberitahukan kepada wanita ini bahwa ada seorang keluarga mereka sakit keras, yakni ibunya. Tapi istri yang soleha ini dia mengatakan, tolong sampaikan kepada keluarga, bapak, saya ini pesan suami saya tidak boleh kemana-mana. Maka saya harus belajar mentaati suami saya. Karena ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya suami saya. Maka keluarganya ini satu kali didatangi tidak balik, dua kali didatangi tidak balik, tiga kali didatangi tidak balik. Yang ketiga kali istrinya ini didatangi, keluarga datang kepada istrinya ini bahwa bapaknya atau ibunya tadi sudah meninggal dunia. Dan karena ini kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW, maka lapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, di sana ada seorang wanita yang durhaka kepada orang tuanya. Maka Nabi katakan, apa dosanya? Engkau berani mengatakan dia adalah durhaka? Maka orang ini menceritakan bahwa ada seorang ibu yang meninggal dunia. Anaknya ini ketika kami jemput sampai 3 kali, dia tidak mau balik menengok ibunya yang sudah mati. Maka Rasulullah SAW tersenyum. Apa kata Nabi? Orang tua yang punya anak yang taat kepada suaminya, kemudian dia meninggal dunia, maka seluruh dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kadang yang belum kita pahami. Seorang istri kadang-kadang ego dia. Kan yang melahirkan saya kan ibu saya, yang menyusui membesarkan kan ibu saya, bukan kamu. Yang mesti yang mesti kita pahami, seorang wanita begitu dia nikah dengan suaminya, maka kata Nabi, surga dan nerakanya seorang wanita ini bergantung kepada suaminya. Karena ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya suami. Jadi wanita ini sebenarnya mudah kalau kepingin masuk surga. Kalau kepingin masuk surga, senangkan suaminya, ridhoi suaminya, senangkan suaminya.
taat kepada suaminya. Tidak ada dalam hadis Nabi katakan seorang wanita yang terbaik adalah wanita yang paling banyak membaca Al-Quran. Tidak ada dalam hadis Nabi katakan orang yang paling baik adalah wanita yang paling banyak sholat tahajudnya. Tidak ada Nabi mengatakan seorang wanita yang baik adalah wanita yang paling banyak berzikirnya. Tetapi wanita yang terbaik kata Nabi, wanita yang paling menyenangkan suaminya. Karena dipandang suaminya menyenangkan. Kalau suaminya senang, ya Allah akan senang juga. Kemudian dia taat kepada suaminya. Apabila taat kepada suaminya tenang. Maka kata Nabi, wanita ini akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini siapa akan mencetak istri kita seperti ini? Adalah diri kita, tanggung jawab kita laki-laki. Ajarkan agama kepada istri kita. Kebahagiaan hanya ada dalam agama. Tidak ada dalam benda-benda, tidak ada dalam pangkat-pangkat, hanya dalam agama. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kita cetak istri kita ini di samping menjadi abidah, da'iyah, murabbiyah, pendidik. Yang keempat, bagaimana istri kita menjadi alimah. Jadi alimah ini mengerti agama. Maka wanita ini, figur daripada wanita ini, kata Nabi, figur wanita ini adalah wanita-wanita yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Siapa wanita-wanita figur? Wanita-wanita figur kata Nabi adalah Khadijah. Khadijah ini adalah figur. Siapa lagi? Aisyah. Aisyah ini adalah istri Nabi Muhammad SAW, istri Rasulullah SAW, yang mana ketika Rasulullah meninggal dunia, istrinya ini sudah hafal 2200 hadis, sehingga istrinya ini menjadi pembimbing, pengajar kepada sahabiah yang lain. Nah, kita hari ini tidak pernah ajarkan agama kepada istri. Bagaimana supaya dicintai oleh Allah, bagaimana supaya istri kita ini masuk surga tanpa dihisab, bagaimana nanti istri kita menjadi orang yang paling mulia di akhirat. Nah, kita enggak beritahukan. Maka kita niat untuk mengajarkan istri kita ini buat taklim di rumah. Taklim di rumah, bacakan hadis-hadis tentang wanita soleha. Siapakah wanita-wanita soleha? Khadijah. Kemudian Ibu Maryam. Bagaimana kisah Ibu Maryam? Ibu Maryam ini ketika dia semasa hidupnya, dia ada keponakan daripada Nabi Zakaria alaihissalam. Maka kebiasaan Nabi Zakaria, keponakannya ini dikurung di dalam ruangan. Kemudian di pintu, 7 pintu. Setiap pintu dikunci, digembok sama Nabi Zakaria. Nah, ketika Nabi Zakaria membuka pintu ini, masuk ke dalam ruangan, maka didapati keponakannya Bunda Maryam ini sedang memakan buah-buah yang segar. Maka Nabi Zakaria tanya, ini dari mana? Hazam min indillah. Ini dari sorga. Kata Nabi Zakaria, min aina, ini dari mana? Maka keponakannya menjawab, hazam min indillah, ini dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita didik istri kita betul-betul dia mengerti, menjadi alimah, orang yang paham. Kalaupun dia tinggal di rumah, dia zikir, dia baca Quran, dia doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan datangkan rezeki yang tidak terduga. Kalau Bunda Maryam, Allah datangkan rezeki dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini apa perbedaan kita ibu-ibu dengan Bunda Maryam? Perbedaannya adalah keyakinan. Maka para pemirsa televisi Dempo FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai sekarang kita hari ini niatkan ibu-ibu belajar agama kepada suaminya. Kalau suaminya tidak tahu agama, suruh suaminya belajar. Jangan ibu-ibu belajar kepada ustadz. Kalau ibu-ibu belajar kepada ustadz, nanti ustadznya melihat bibirnya ibu-ibu pakai lipstik, cantik lagi, maka ini menyebabkan terjadi perselingkuhan. Jadi ibu-ibu belajar kepada suaminya.
Kemudian suaminya ini mengajarkan agama kepada istrinya. Supaya apa nanti? Supaya suami dan istri ini masuk surga. Sehingga suami dan istri ini, mereka ini ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan kesenangan. Kesenangan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan mulai hari ini kita niat belajar agama. Allah, Engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah Engkau biarkan hamba-Mu menangis. Karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu. Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu, kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah